Ya, terus terang saja, selain dari memang secara fundamentally, secara agama, theologically, saya melakukan dialog antar agama ini bukan hanya karena kepentingan sosial. Walaupun memang kita sadari bahwa secara politik kita beruntung. Kenapa? Karena Islam dan Muslim di dunia Barat masih terobok-obok, dan walaupun jumlahnya besar masih dianggap minoritas. Orang Yahudi walaupun jumlahnya kecil, Yahudi di dunia hanya 14 juta. 6 juta di Israel, 5 juta di Amerika. Negara Yahudi terbesar atau negara terbesar berpenduduk Yahudi ketiga, tahu apa? Ya? Bukan, Iran. Jadi itu ketika Iran dikatakan anti Yahudi, itu kata-kata yang tidak harus diluruskan itu. Iran itu negara terbesar berpenduduk Yahudi dunia setelah Israel dan Amerika. Itu Iran. Baru kemudian Aljazair, Tunis, Maroko. Negara-negara Eropa ternyata sangat minim. Dan orang Yahudi di Eropa itu, walaupun mereka berpengaruh, sangat-sangat dibenci oleh mainstream European people. Di Prancis misalnya, antisemitisme itu sangat tinggi. Maka Mark Schneier ini sangat senang bekerjasama dengan orang Islam. Kenapa? Karena merasa punya partner untuk melawan antisemitisme dan juga Islamofobia. Maka slogan kami berdua ini, itu adalah fight for each other. Saya mengatakan, kalau saya menemukan antisemitisme di kalangan umat Islam, I am the one who is standing up for your rights. Tapi tolong kalau kita mendapat Islamofobia, kami yang standing up. Dan ternyata kita saling membuktikan. Saya ingin akhiri dengan contoh ini. Tahun 2010 yang lalu atau 11, di Amerika ada dengar pendapat. Dengar pendapat dengan judul Radikalisasi Komunitas Muslim di Amerika Serikat oleh Peter King, Chairman dari Homeland Security Committee di Congress. Kita kan merasa nggak enak, masa semua orang Islam dianggap radikal di Amerika. Nah, Rabbi Mark Schneier datang ke saya, dia bilang, Imam, I wanted to do something to help you. Saya bilang, apa yang kita bisa lakukan? Saya mengatakan bagaimana kalau kita melakukan press conference. Dia bilang, itu sudah sering kita lakukan. We have to do something new, dia bilang. Saya bilang, apa? Dia bilang, bagaimana kalau kita melakukan demonstrasi bersama. Maka kita demonstrasilah. Tahu tema demonstrasi kita? Today I'm a Muslim too. Dia sebagai pelaksana, Rabbi, dengan tema Today I'm a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Untuk solidaritas kepada orang Islam. Ketika demonstrasi dilakukan, ribuan orang keluar, banyak orang Yahudinya, dan bintang film, termasuk Russell Simon, kebetulan dekat dengan saya juga. Russell Simon itu ngirim Twitter dengan tema tadi, Today I'm a Muslim too. Pengikutnya banyak orang Hollywood, termasuk siapa namanya, Kim Kardashian kan? Kim Kardashian juga ngirim Twitter, Today I'm a Muslim too. Jadi di Hollywood itu, di mana-mana Twitternya mengatakan Today I'm a Muslim too. Dan itu bermula dari seorang Rabbi Mark Schneier. Ya, seorang pendeta Yahudi yang teman-teman kita di Indonesia, kalau kata Yahudi kita sebutkan telinganya merah. Belum pernah mereka membayangkan bahwa ada orang Yahudi justru membela orang Islam. Sekarang ini kalau Bapak dan Ibu pergi ke kota New York, jangan terkejut kalau di bawah subway itu ada tulisan Islam itu tidak beradab. Tiba-tiba di sampingnya ada tulisan yang lain, Islam itu sumber peradaban, belajarlah Anda beradab. Dan ternyata yang membuat tandingan itu, iklan, itu bukan orang Islam. Tapi ada organisasi-organisasi, salah satu diantaranya namanya Jewish Against Islamophobia. Kita nggak pernah membayangkan, 10 tahun yang lalu ada orang-orang Yahudi justru mendukung orang Islam, justru membela orang Islam. Tolong pergi ke YouTube, ketik namanya Mark Schneier ini, jadi Rabbi Mark Schneier dan Syamsi Ali lah kira-kira, itu akan keluar satu YouTube, hampir 3 menit. Itu semuanya hanya menceritakan bagaimana dia senang bersahabat dengan seorang yang namanya Syamsi Ali. Mungkin 10 tahun yang lalu nggak pernah kita bayangkan orang Yahudi yang tadinya saya katakan datang nggak mau melihat muka saya. Sekarang justru sangat senang banget. Bahkan dimasukkan ke YouTube khusus itu. I am very much blessed bersahabat dengan seorang yang namanya Syamsi Ali. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, maksud saya begini. Pertama, bahwa yang namanya transformasi itu, perubahan-perubahan itu terjadi. Dan itu saya sendiri yang selalu menjadikan bahwa saya sebagai contoh teladannya lah kira-kira. Contoh teladan, maaf agak sedikit terlalu tinggi mungkin. Saya contohnya sendiri. Dari seseorang yang prejudis, dari seorang yang curiga, dari seorang yang mungkin boleh pakai kata benci lah kepada kelompok manusia tertentu, sampai sekarang ini slogan kita bukan lagi bekerja sama, tapi fight for each other. Lalu saat itu harus kita terus melakukan dialog ini. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan keinginan kita pertama keluar dari comfort zone kita. Jangan kita hijack dengan lingkungan kita sendiri. Nah, yang kedua, tidak semua
konsep-konsep yang ada di kepala kita tentang orang lain benar. Dan kita harus berani melakukan perombakan. Jihad terbesar umat kita, umat Islam sekarang ini, salah satu di antaranya adalah mampu merombak persepsi tentang orang lain yang belum tentu benar. Kembali kepada ayat tadi itu, Muhammad sekalian menjawab, "Walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah reda kepada engkau sampai kamu ikut kepada milah mereka. Nah, sekarang dalam dunia global, ya, karena kita hidup dalam dunia global, itu batas-batas antar kelompok, batas-batas antar negara semakin minim. Jadi semua kita sekarang itu bertetangga gitu. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Semua kelihatan kok. Ada orang yang melakukan diskriminasi di sebuah kampung kecil di Indonesia, besok masuk di YouTube. Kita lebih duluan tahu di New York. Jadi hati-hati kita bersikap sekarang. Dulu, sebelum dunia semakin mengglobal, boleh saja ada diskriminasi kita sembunyikan lah. Atau mungkin memakai ya dalam rangka stabilitas negara. Kan begitu. Sekarang nggak boleh lagi kita bohong itu. Jadi harus kita jujur. Maka ketika kita bertetangga seperti ini, bagaimana kita menyikapi ayat-ayat seperti ini? Saya tidak mengatakan bahwa ayat ini tidak benar. Ayat ini perlu dipahami berdasarkan konteks yang benar, sehingga kita tidak hijack, apa bahasanya, terbajak oleh ayat Al-Quran kita sendiri. Jadi ambillah ayat tadi itu. Kalau misalnya saya hidup di kota New York, tetangga kanan saya namanya Mark Schneier, Yahudi. Tetangga kiri saya namanya Peter atau John, orang Kristen. Ini kan Yahudi Kristen. Di ayat ini lantar ta'ankal Yahudi wala Nasara kan. Nah ini saya kan setiap saat ini terancam nih sebagai tetangga. Jadi setiap hari saya harus keluar dari pintu saya, nggak pernah tersenyum kepada mereka. Ini ilustrasi saja ya. Sampai suatu hari mereka bertanya, kok Syamsi Ali kok kamu nggak pernah tersenyum kepada kami? Kenapa? Lalu saya akan mengatakan begini, ini kira-kira bagaimana embarrassment, rasa malu kita kalau saya jawab begini. Mohon maaf ya, saya nggak mau tersenyum kepada Anda karena Anda itu tidak pernah reda kepada saya. Oh dari mana? Itu Al-Quran saya mengatakan begitu. Mau nggak kita menerjemahkan Al-Quran seperti itu dalam dunia global kita sekarang ini? Di mana kita akan tempatkan agama kita? Kalau memahami ayat-ayat seperti ini, kita tetap seperti itu. Dan ini yang berbahaya gitu loh. Jadi saya ingin akhiri begini, mohon maaf panjangan ini. Saya akhiri dengan ini. Ya. Itu yang saya katakan, imam itu kadang baru mukadimahnya 30 menit. Saya akhiri dengan ini. Sekarang kita mendakwakan agama di Amerika Serikat. Bomnya kira-kira adalah, dan karena saya berbicara kepada orang Islam umumnya, tantangan terbesar kami adalah bagaimana bisa meyakinkan dunia barat bahwa memang Islam itu agama yang damai. Kenapa? Terkadang tanpa tidak langsung kami dianggap orang bohong. Kalau kamu mengatakan agama itu damai, coba lihat di sana itu berkelahi, di sana itu bom, di sana itu membenci, di sana itu, kami merasa ini jadi pembohong gitu. Maka sering saya katakan kepada teman-teman muslim, bantulah kami. Jangan kami ini jadikan embarrass, rasa malu depan teman-teman yang beragama lain itu. Karena di satu sisi kita mengatakan Islam itu damai, Islam itu bersahabat, Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kenyataan di lapangan mereka melihat itu kenyataannya begitu di sana. Dan reaksi kita kan reaksi marah gitu, cepat mengutuk. Nah itu yang saya katakan, sehingga apa kata Muhammad Abduh itu terulang kembali, bahwa Islam itu tersembunyi, kalau misalnya di beliau ya, Islam itu mahjubun bil muslimin. Maka terkadang umat Islam menjadi kendala dakwah yang paling utama, dan itu yang paling berat kami hadapi. Di BBC itu kan salah satu di antaranya. Kenapa saya meninggalkan Islamic Center itu? Karena begini, ketika terjadi revolusi di dunia barat, di dunia Timur Tengah, khususnya di Mesir, khutbah-khutbah saya ketika itu banyakkan mengenai freedom. Oleh Dubes Kuwait yang menjadi ketuanya Islamic Center, disangkanya itu statement politik, political statement. Akhirnya saya dipanggil, dia katakan, kamu bisa milih, meninggalkan ceramah-ceramah yang seperti itu atau meninggalkan masjid ini. Saya mengatakan, pertama freedom bagi saya itu kehidupan. Saya dari kampung dulu suka berkelahi. Itu kan jiwa reaksi saya kan. Dan bagi saya la ilaha illallah itu artinya freedom. Jadi kalau freedom saya sudah diambil, itu berarti hidup saya sudah diambil. Maka saya tinggalkan. Saya tinggalkan diam-diam tahun 2011. Karena kalau saya tinggalkan terbuka, umat kita akan resah. Tapi kemudian media tercium, termasuk BBC itu diikuti oleh saya, maka buatlah judul yang sensasi itu. Judulnya The Rise and the Fall of a New York Imam. Jadi sesuatu yang besar itu. Padahal bagi kami kecil ya seperti itu. Itu cuma pindah satu kerja yang lain kan. Biasa bagi kita kan, dari satu employer ke employer yang lain.
Apalagi saya kembali tadi dengan filsafat hidup yang yakin bahwa ada yang mengatur